Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Ausyai dengan NIM 4121153. Saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nur Hayati. Baik, saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Menurut saya, sesuai dengan ajaran syariat, masyarakat itu diwajibkan untuk mempelajari ilmu kalam agar mengerti sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasul-Rasulnya. Juga agar beriman kepada kitab-kitab Allah, hal-hal gaib, takdir atau qada dan qadar Allah, hari kebangkitan dan hari akhir. Kita tidak boleh mengabaikan ilmu kalam, karena ilmu kalam itu sama pentingnya dengan ilmu yang lain. Ilmu kalam ini penting. Ilmu kalam ini penting untuk memahami kedudukan dan pengaruh makhluk terhadap apa yang terjadi di dunia, termasuk memahami mukjizat Nabi, karomahnya para wali, dan istidrajnya orang-orang fasik. Nah, untuk menerapkan pengetahuan ilmu kalam itu, yang pertama itu kita harus yakin terhadap aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah, atau yang biasa dikenal dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu menggunakan golongan lain sebagai patokan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh diri kita yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan malah melaksanakan pemikiran-pemikiran dari golongan lain yang bertentangan dengan keyakinan kita. Nomor 2, analisalah korelasi dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Korelasi dari ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Korelasi dari ilmu kalam dan ilmu tasawuf berdasarkan pengalaman yang saya terima di pondok pesantren, yaitu ilmu kalam adalah ilmu pertama yang harus dipelajari oleh seorang muslim, karena itu akan menjadi dasar kehidupan di kedepannya. Sedangkan ilmu tasawuf adalah ilmu yang paling akhir dipelajari dari prioritas ilmu-ilmu yang dipelajari, seperti ilmu kalam, ilmu tajwid, ilmu fikih, dan lain-lain. Itu ilmu tasawuf menempati posisi yang paling akhir. Jadi apabila kita ingin mempelajari ilmu tasawuf, sudah tentu kita harus kuat dasarnya di ilmu kalam atau ilmu tauhid itu. Sedangkan untuk persamaan dari ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu filsafat, yaitu terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat gaib, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukannya, dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kebenaran sejati melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan, yaitu maqamat, kemudian fana. Kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio, lalu dirujukan kepada nas Al-Quran dan hadis. Kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala hal yang ada, yakni
tidak dapat dibuktikan dengan riset, empiris, dan juga eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran dengan menuangkan akal budi secara radikal, integral, dan universal. Nomor 3. Dengan bahasa sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian dari analisa manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Saya akan memulai dari golongan Khawarij. Golongan Khawarij adalah golongan radikal pertama dalam sejarah Islam. Pemikiran mereka yaitu, pertama, mereka menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Yang kedua, mereka sangat tekun beribadah tanpa dibarengi dengan pemahaman yang baik. Ciri-ciri dari tubuh mereka dari golongan Khawarij yaitu jidatnya hitam dan tangannya kasar seperti lutut unta. Yang ketiga, mereka merasa siapapun yang menentangnya dianggap sebagai penentang kitabullah. Yang keempat, menganggap pendosa besar adalah kafir dan wajib dibunuh. Yang kelima, mereka menganggap Sayyidina Ali kafir, dan akhirnya golongan Khawarij tersebut membunuh Sayyidina Ali. Golongan yang kedua yaitu Murji'ah. Pokok pemikirannya yaitu untuk pengakuan iman cukup dalam hati, tidak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, hanya ada 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Yang ketiga, dosa sebesar apapun tak memengaruhi keimanan seseorang. Golongan yang ketiga yaitu Jabariyah. Pokok pikiran yang pertama yaitu manusia terpaksa dengan takdir, tidak dapat berusaha dan tidak mempunyai pilihan. Golongan yang keempat yaitu Qadariyah. Aliran yang keempat Qadariyah, yaitu pokok pemikirannya yang pertama lebih mendirikan akal. Yang kedua, mereka meyakini bahwa manusia melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Yang kelima, golongan Mu'tazilah. Pokok pikirannya yaitu 1. Meniadakan semua sifat dari zat Allah. Yang kedua, meyakini bahwa kehendak Allah hanya berkaitan dengan perkara yang baik. Bila manusia melakukan keburukan, maka itu dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, orang fasik itu bukan orang fasik itu orang yang fasik atau orang yang melakukan dosa besar itu dianggap bukan orang yang beriman, juga bukan orang yang kafir. Jadi berada di tengah-tengah. Mereka menganggapnya seperti itu. Yang keempat, menetapkan salah satu kelompok dalam perang Jamal sebagai golongan fasik dan akan kekal di neraka. Golongan selanjutnya yang terakhir adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah sebutan bagi orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sesungguhnya mereka berdua tidak menciptakan aliran baru, tetapi mengikuti madhab salaf para sahabat Nabi. Pokok pikiran dari kedua tokoh ini yaitu 1. Menyatakan bahwa kedudukan Al-Quran itu sebagai kalamullah, bukan makhluk. Yang kedua, ahli surga kelak dapat melihat Allah dengan mata kepala. Yang ketiga, perbuatan manusia seluruhnya adalah ciptaan oleh Allah, tetapi manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar. Yang keempat, pendosa besar masih dianggap sebagai mukmin selama masih beriman kepada Allah. Ia hanya digolongkan sebagai orang fasik atau durhaka, dan untuk dosanya maka diserahkan kepada Allah apakah akan diampuni ataupun tidak. Yang kelima, keadilan Allah adalah keadilan Allah.
Allah itu adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah memiliki kehendak mutlak terhadap ciptaannya. Ia secara akal manusia, Allah dapat memasukkan seluruh manusia ke dalam surga ataupun neraka. Soal nomor 4. Dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Jawabannya yaitu untuk pelaku dosa besar, kaum Khawarij menganggap bahwa pendosa besar adalah kafir dan halal darahnya. Golongan Mu'tazilah memasukkan orang yang melakukan dosa besar ke dalam orang yang tidak beriman dan juga tidak kafir. Kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah menganggap bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin ketika ia masih beriman kepada Allah, dan untuk dosanya itu lagi-lagi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah akan diampuni ataupun tidak. Masalah yang kedua, imannya seseorang. Menurut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dianggap sah iman seseorang apabila ia meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sedangkan dalam golongan Murji'ah hanya dengan hati saja, maka itu sudah sah. Masalah yang selanjutnya yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurut golongan Jabariyah, mereka meyakini bahwa manusia itu sepenuhnya terpaksa dengan takdir, tidak dapat berusaha dan tidak memiliki pilihan. Golongan Qadariyah meyakini manusia berkehendak atas dirinya sendiri tanpa kehendak Tuhan. Kaum Mu'tazilah hanya meyakini bahwa perkara baik yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan menurut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, segala perbuatan manusia itu semuanya diciptakan Allah atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tetap diwajibkan berikhtiar. Masalah yang selanjutnya, sifat-sifat Tuhan. Itu sifat-sifat Tuhan wajib ada menurut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, biasa disebut dengan Aqaid 50. Kebalikannya, kaum Mu'tazilah menafikan atau meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terakhir yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan maksud dari keadilan Tuhan yaitu Allah itu adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah memiliki kehendak mutlak terhadap seluruh ciptaannya. Ia secara ilmu akal, Allah dapat memasukkan seluruh manusia ke dalam surga ataupun ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya mengetahui bahwa pasti jawaban saya itu penuh dengan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.